warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita masuk pada penjelasan fikih 4 mazhab, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi doa beliau di pagi hari. Di antara doa yang beliau biasakan di pagi hari itu adalah kalimat Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Kalimat ini memiliki fadilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca di setiap pagi hari maka dia telah menunaikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari itu. Ya, jadi siapa saja yang membaca doa tadi sabda Nabi secara di setiap pagi harinya, maka dia telah tunaikan syukurnya kepada Allah taala untuk hari itu. Rasul ucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya Allah, tidaklah ada karunia di pagi hari ini, ya, au bi ahadin min khalqika, atau yang kau berikan kepada hamba-hambamu, faminka wahdaka la syarika lak, maka semua itu nikmat berasal dan bersumber darimu. Falakal hamdu wa lakas syukur, ya, tidak ada pujian hanya kepada Engkau dan segala kesyukuran hanya kembali kepada Engkau. Di situ ada kalimat falakal hamdu wa lakas syukur. Pujian dan kesyukuran itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pada al-fasl tsani, ya, pasal yang kedua, ya, al-imamatu, ya, terkait tentang imam di dalam salat. Jadi imam itu bisa diartikan pemimpin, ya. Pemimpin dalam arti, ada arti yang luas, ada arti yang khusus.
Pemimpin dalam arti yang luas itu atau imam dalam arti yang luas yang dimasukkan adalah pemimpin sebuah wilayah. Itu disebut dengan imam secara luas. Namun ada istilah imam yang dimaknai secara spesifik, secara khusus, yaitu imam di dalam sholat. Nah, Rasulullah SAW itu mengumpulkan kedua-duanya. Beliau imam pemimpin dalam masyarakat, dalam sebuah wilayah negara, dan juga beliau imam di dalam masalah agama. Itu Rasulullah SAW. Mungkin ada orang yang hanya mengimami sebuah wilayah, tapi mungkin tidak bisa menjadi imam dalam urusan agama. Atau ada orang yang mungkin diberikan kelebihan bisa mengimami dalam urusan agama, tetapi belum tentu bisa menjadi imam dalam urusan wilayah atau kekuasaan. Jadi mana imam itu bisa dua ya Pak ya. Jadi imam dalam arti luas berarti maksudnya seorang pemimpin, Kemudian imam juga bisa berarti apa? Ya memang memimpin seseorang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada doa yang disebutkan di surah Al-Furqan oleh Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Di situ ada kalimat waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata imam di situ, kata para ulama ada dua maknanya. Kata para ulama salaf ada dua makna. Ada imam dalam arti adalah imam wilayah. Imam wilayah itu maksudnya dari skala yang kecil Pak dari RT, RW, kemudian di atasnya Bapak, lurah, kemudian camat, bupati, gubernur sampai kepada presiden. Itu disebut dengan imam. Dalam arti yang umum. Tapi kalau dalam arti yang khusus, imam itu yang mengimami kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini terjadi penjelasan para ulama tentang imam. Al-mas'alatul ula, masalah yang kedua. Masalah yang pertama, man huwa aula bil imamah? Siapa yang paling utama menjadi imam di dalam salat? Man aula bil imamah? Siapa yang paling utama menjadi imam di dalam salat? Ikhtalafu fi man aula bil imamah. Para ulama berbeda pendapat siapa orang yang paling utama menjadi imam. Faqala Malikun, berkata Imam Malik. Jadi Imam Malik berpendapat ya ummul qauma afqahuhum la aqra'uhum, kata beliau. Jadi yang menjadi imam itu adalah afqahuhum, orang yang faqih dalam urusan agama. Jadi kata afqahuhum ini diambil dari kata fikih. Berarti orang yang disebut dengan faqih, orang yang paham dalam urusan agama. Seperti doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, jadikan dia orang yang paham urusan agamanya dan dia memahami tentang tafsir Al-Quran. Maka di sini dikatakan oleh Imam Malik, ya ummul qauma afqahuhum, yang mengimami satu kaum itu yang paling paling faqih, paling paham dalam urusan agama. Wa bihi qala Asy-Syafi'i, dan itu juga pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i memahami yang menjadi imam yang paling utama itu siapa Pak? Yang paling faqih, paham dalam urusan agama. Wa qala Abu Hanifah wa Tsawri wa Ahmad, berkata Abu Hanifah, Imam Az-Tsawri dan Imam Ahmad, ya ummul qauma aqra'uhum,
yang memimpin satu kaum atau yang mengimami satu kaum, aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Nah, ini ada dua mazhab berarti Pak ya. Jadi mazhab yang pertama tadi mazhab Imam Malik dan mazhab Imam siapa? Syafi'i. Yang menjadi imam itu menurut beliau adalah yang paling faqih, paham urusan agama. Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Sauri dan Imam Ahmad mengatakan yang menjadi imam itu yang paling apa? Bagus bacaannya dan juga yang paling banyak hafalannya. Nah, ini berarti ada dua mazhab para ulama. Wasababu fi hadzal ikhtilaf. Adapun sebab perbedaan ini kata para ulama, ikhtilafuhum fi mafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan di dalam memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum itu adalah yang bacaannya paling bagus li kitabillah. Kata aqra ini yang nanti kemudian menjadi perbedaan para ulama. Kalimat apa? Coba kita perhatikan hadisnya. Di sini ada kalimat aqra. Ya. Kalimat aqra'uhum ini yang menimbulkan perbedaan pemahaman para ulama. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya untuk Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau mereka dalam bacaan itu sama, bacanya bagus, hafalannya juga sama, fa'alamuhum bis sunnah, yang paling memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, kalau di dalam masalah ya pemahaman mereka dengan sunnah itu sama, fa aqdamuhum hijratan, orang yang lebih awal hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka dalam hijrah itu sama, kata beliau, fa aqdamuhum islaman, siapa yang lebih awal memeluk Islam. Jadi kategorinya apa ya? Jadi yang menjadi imam itu kata Nabi yang paling bagus bacaannya kepada Al-Quran. Yang kedua, yang paling memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang pertama kali berhijrah atau lebih awal berhijrah. Dan yang keempat adalah yang paling pertama kali memeluk Islam. Jadi urutannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau melanjutkan, wala yaqumur rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seorang laki-laki mengimami laki-laki yang lain fi sultanihi, di wilayah kekuasaannya. Jadi berarti yang lebih berhak menjadi imam dalam satu wilayah itu Pak, siapa yang memiliki otoritas di situ, siapa yang menjadi pemimpin di situ. Ya, mungkin kalau skalanya gubernur ya, berarti pimpinan yang ada di wilayah provinsi itu. Ya, itu yang berhak lebih utama menjadi imam. Kalau dalam skala misalnya kabupaten, maka seorang bupati lebih lebih utama menjadi imam. Dalam skala mungkin kecamatan, maka pimpinan di kecamatan itu yang lebih utama menjadi imam. Rasul bersabda, wala yaqumur rajulu ar-rajula fi sultanihi. Sultan itu apa ya Pak Sultan? Ya, kekuasaan, kepemimpinan. Wala yaqudu fi baiti ala takribati illa bi'idnihi, dan seorang tidak boleh dia duduk di sebuah rumah yang di situ ada tempat yang khusus ya illa bi'idnihi, kecuali izin daripada sahibul bait. Ya, berarti kita ambil satu pembelajaran Pak, siapa yang menjadi pemimpin dalam sebuah wilayah itu yang lebih utama menjadi imam. Dan ini dikiaskan juga sama dengan sahibul bait Pak. Misalnya kalau ada orang diundang dalam satu acara, ya, lalu diadakan sholat berjamaah, maka yang lebih utama menjadi imam siapa Pak? Sahibul baitnya. Ya,
kecuali kalau sahibul bait menyerahkan kepada misalnya seorang ulama, seorang alim misalnya, maka boleh dia untuk memindahkan keistimewaan yang diberikan ini ya. Jadi orang yang menjadi memiliki sesuatu kekuasaan dalam sebuah wilayah atau mungkin di rumahnya, maka dia lebih utama untuk menjadi imam dibandingkan yang lainnya ya. Dan orang tidak boleh duduk di rumah seseorang kecuali pada tempat yang memang dipersilahkan ya, illa biidnihi, kecuali sudah diizinkan oleh sahibul bait. Wa huwa haditsun muttafaqun ala sihhatihi. Ini hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lakin ikhtalafa ulama fi mafhumihi. Namun ulama itu berbeda pendapat di dalam memahaminya. Ya, jadi hadisnya satu, tetapi cara memahaminya yang terjadi apa? Perbedaan. Faminhum man hamalahu ala dhahirihi. Ya, sebagian ulama memahami hadis ini secara zahir, secara tekstual. Wa Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah. Berarti kalau Imam Abu Hanifah secara tekstual, Pak, yang menjadi imam itu yang bagus bacaannya, yang bagus hafalannya, itu yang berhak menjadi imam menurut Imam siapa? Abu Hanifah, karena diambil zahirun nas, zahir daripada nas hadis. Wa minhum, dan di antara ulama man fahima minal aqra, ada yang memahami kalimat aqra tadi, Pak. Ini kalau kita perhatikan di hadisnya, Pak. Kalimat aqra ini dipahami oleh sebagian ulama. Apa pemahamannya? Afqahuhum, yang paling faqih. Ya, dia paham tentang agama, dia paham tentang fikih ya. Itu lebih utama menjadi imam. Ini menurut sebagian ulama, karena memahami kalimat aqra itu afqah ya. Li'annahu, ya, ini alasannya. Li'annahu za'ama anna al-haja ila al-fiqh fil imamah amsal al-haja ila al-qira'ah. Karena yang dibutuhkan di dalam sholat itu adalah seorang yang tahu tentang hukum sholat ya. Bila Muhammad terjadi mungkin hal-hal yang hal-hal yang bisa menjadikan sholat itu menjadi tidak sempurna, tapi orang yang faqih dia tahu ya, maka kebutuhan kepada fikih di dalam menjadi imam itu lebih utama dibandingkan hanya sekedar bacaan saja. Ini dalil berarti dipakai oleh Imam siapa tadi, Pak? Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Wa aidan, kata beliau, dan juga fa innal aqrab minas sahabat kana huwal afqah daruratan. Karena rata-rata di zamannya Nabi, kalau dia sudah aqrab itu sudah afqah. Coba ya. Jadi kalau udah bagus bacaannya, aqrab dia itu pasti adalah dia seorang afqah. Ya. Wa dzalika bi khilafi ma alaihi nasul yaum, ya. Berbeda dengan orang di zaman sekarang ini, kata para ulama. Karena kenapa? Mungkin di zaman sekarang ada orang yang bacaannya bagus, qiraatnya bagus, ya, suaranya mungkin indah ketika baca Quran, tapi mungkin dia kurang memahami tentang hukum-hukum Islam. Bisa terjadi, Pak? Bisa, Pak? Bisa. Bagus bacaannya, bagus suaranya, tapi mungkin dia tidak memahami fikih-fikih Islam atau mungkin hukum-hukum Islam. Bisa terjadi, kata para ulama ya. Tapi di zamannya Rasulullah dulu, di masa para sahabat, kalau dia aqra itu pasti afqah ya. Nah, contoh misalnya ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita baca sirahnya, sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun ayat itu turun ya, dan kepada siapapun ayat itu turun, maka orang yang paling mengetahui tentang ayat itu adalah Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ya. Ini ayat ini turunnya di mana? Kan Al-Quran itu ada yang surah Makkiyah, ada surah Madaniyah ya. Dan apa asbabun nuzulnya? Dia tahu betul, Pak. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Abdullah bin Mas'ud, ya ta'al, ya ta'al itu apa? Ta'al. Kemari wahai Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya al-Qur'an. Tolong bacakan kepadaku Al-Quran, kata Nabi.
Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa aqra 'alaika al-Qur'an wa 'alaika unzil?" Ya Rasul, bagaimana aku bacakan Al-Quran kepada Anda padahal Al-Quran ini turun kepada Anda? Berarti Abdullah bin Mas'ud tidak enak membaca Quran di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku ini sangat senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain." Maka beliau baca surah An-Nisa, Pak. Ya. Abdullah bin Mas'ud membaca surah apa, Pak? An-Nisa. Sampai pada satu ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana sekiranya kalau nanti kami datangkan pada setiap kaum itu ada saksinya, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Maka apa kata beliau? Hasbuk, hasbuk, hasbuk. Cukup, cukup dan cukup, kata Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud menoleh ke hadapan Nabi. Ternyata Nabi menangis, meneteskan air mata. Ya, jadi seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, aqra'uhum wa afqahuhum. Jadi udah bacaannya bagus, suaranya bagus, dia juga orang yang faqih dalam urusan agama. Ada riwayat yang lain dalam kisah yang sahih diceritakan juga tentang Abdullah bin Mas'ud. Jadi satu ketika baginda Rasulullah SAW masuk Masjid An-Nabawi. Di dekat beliau ada Abu Bakar dan ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian di masjid itu salat seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Nah, di dalam salatnya Abdullah bin Mas'ud ini membaca satu doa. Doanya adalah, "Allahumma inni as'aluka imanan la yanfad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi." Ini doanya Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak berbalik. Jadi orang kalau sudah dikasih iman, jangan sampai dia murtad lagi. Ya, iman dan la yanfad. Apalagi pemurtadan itu sangat rentan bila terjadi musibah biasanya. Ya, bila terjadi gempa, terjadi musibah, itu biasanya sangat rentan misi pemurtadan. Ya. Maka salah satu doa yang pernah dibaca oleh sahabat mulia ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Allahumma inni as'aluka imanan la yanfad." Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak berbalik. Artinya kalau sudah dikasih iman, jangan sampai apa? Berbalik keimanannya. Wa na'iman la yanfad. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat karunia kebahagiaan yang tidak lenyap. Jadi kalau orang dikasih kebahagiaan, mudah-mudahan dipertahankan oleh Allah. Jadi apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua dari nikmat, dari kebahagiaan, semoga Allah Ta'ala selalu menjaganya. Ya, jangan sampai mohon maaf nikmat Allah Ta'ala sudah kasih, kemudian nikmat itu diambil oleh Allah Ta'ala. Bisa terjadi, Pak. Bisa ya, orang sudah dikasih nikmat sama Allah tapi tidak bersyukur, ada nikmat itu dicabut oleh Allah. Ya, ini yang disebut wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak sirna, nikmat yang tidak hilang. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, aku mohon kepadamu mendampingi Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW di dalam surga yang paling tertinggi. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, mengabarkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ini yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud." Ya, karena kan Abdullah bin Mas'ud lagi sholat. Rasul sedang duduk di Masjid Nabawi, itu Rasul sudah dengar apa doanya kan. Tetapi kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa yang didoakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Pertama Jibril berujian, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abdin. Bacalah Al-Quran itu seperti Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan kedua beliau katakan, apa yang dia minta Allah Ta'ala kabul, apa yang dia minta Allah kabul, apa yang dia minta Allah Ta'ala kabulkan. Keesokan harinya Pak, Abu Bakar Siddiq buru-buru ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kata Abu Bakar, ya, semalam apa doa yang kau baca sampai Rasul memberikan pujian kepada Anda? Jadi Abu Bakar rupanya penasaran juga, Pak, apa
apa yang dibaca oleh siapa Pak? Abdullah bin Mas'ud sampai diberikan kabar gembira Rasulullah. Maka beliau mengatakan, aku membaca doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di a'la jannatil khuldi. Ini buktinya bahwasannya sahabat yang akrab dia juga afqah. Dia bagus bacaannya, tapi juga dia paham tentang hukum-hukum Islam. Ya. Jadi di sini tadi pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan yang disebut aqra'uhum itu siapa? Afqahuhum, yang paham urusan-urusan agama atau hukum-hukum agama. Baik, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ikhtalafan nasu fi imamati shabi alladhi lam yablughul huluma. Terjadi perbedaan para ulama di mana hukum seorang anak yang menjadi imam dan anak itu belum usia balik. Ya Pak ya? Kami ulangi sekali lagi, terjadi perbedaan para ulama di sini. Ikhtalafan an-nasu fi imamati shabi alladhi lam yablughul huluma. Jadi perbedaan di antara para ulama pada anak yang menjadi imam sedangkan anak itu belum usianya balik. Idza kana qari'an, apabila anak itu bacaannya bagus, suaranya indah, suaranya bagus, hafalannya pun juga banyak ya. Mungkin usianya masih 7-8 tahun atau mungkin 10 tahun kan. 8 tahun 10 tahun belum balik ya Pak ya. Gimana hukumnya dia membaca menjadi imam di dalam salat? Fa ajaza dzalika qaumun li umumil athar. Sebagian ulama itu membolehkan menjadi imam walaupun anak itu belum balik. Syaratnya tadi apa? Suaranya bagus, hafalannya mungkin banyak, ya. Wa li hadits Amr bin Salamah, berdasarkan riwayat dari hadis Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Ini Amr bin Salamah menjadi imam itu usianya 6 atau 7 tahun Pak. Ibnu Sittin aw Sa'id. Ya, jadi usianya masih berapa tahun Pak? 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun itu mungkin sekarang kelas berapa SD Pak? Kelas 1 SD Pak. Ya, kelas berapa SD? 1 SD. Annahu kana yaqumu qaumahu wa huwa sabiyyun. Dia pernah mengimami kaumnya di kampungnya wa huwa sabiyyun. Usianya masih anak-anak. Usia berapa tadi, Pak? Sittun aw sab'un. Ya, 6 tahun atau 7 tahun. Ini mazhab yang pertama yang mengatakan bahwasannya anak itu boleh menjadi imam ya walaupun belum balik. In kana qari'an, kalau dia seorang yang ahli baca Quran, suaranya bagus, suaranya indah, tajwidnya dia perhatikan, makharijul hurufnya juga dia perhatikan, maka boleh dia menjadi imam. Wa mana'a dzalika qaumun mutlaqan. Ya, mazhab yang kedua mengatakan enggak boleh sama sekali. Jadi kalau anak kecil yang belum balik tidak boleh sama sekali menjadi apa? Imam. Berarti ini berbeda pendapatnya dengan mazhab yang pertama ya baik. Kalau yang pertama membolehkan secara mutlak, baik di sholat yang wajib, sholat sunnah. Kalau yang kedua, mazhab yang kedua mengatakan tidak boleh, ya baik di sholat yang wajib ataupun di sholat yang sunnah. Seorang anak yang belum balik untuk menjadi imam, wa mana azalika mutlaqan, ya dilarang secara mutlak. Mazhab yang ketiga, wa ajazahu qaumun fin nafli, dibolehkan anak kecil itu jadi imam pada sholat sunnah, contoh tarawih misalnya Pak, ya. Boleh dia jadi imam? Boleh, ya. Kemudian sholat tahajud, mungkin di 10 malam terakhir ada qiyamul lail, sholat tahajud, boleh anak itu jadi imam walaupun dia balik, karena itu sholatnya apa Pak? Sholat sunnah. Walam yujizuhu lahu fil faridah, tapi tidak dibolehkan pada sholat apa Pak? Fardu. Wa huwa marwiyun an Malikun, dan ini yang diriwayatkan dari Imam Malik. Berarti kalau Imam Malik itu Pak membedakan, kalau pada sholat yang sunnah boleh anak itu jadi imam, ya walaupun belum apa Pak? Belum balik, ya.
tetapi kalau dalam salat fardu tidak dibolehkan. Karena kenapa? Tidaklah merupakan apa yang menjadi riwayat daripada Imam Malik rahimahullah taala. Wasababul khilaf fi zalika, adapun sebab perbedaan para ulama dalam hal ini, hal yaqumu ahadun bi salatin ghairu wajibatin alaihi, apakah seorang boleh menjadi imam, mengimami orang lain pada satu salat yang itu tidak wajib bagi dia. Karena anak kecil yang belum balik belum wajib apa? Salat. Apakah boleh dia menjadi imam pada sesuatu yang bukan kewajiban dia? Man wajabat alaihi, terhadap orang yang wajib salat, ya. Kan kalau imamnya mohon tidak wajib salat, sedangkan makmumnya wajib salat karena dewasa semua, apa itu terjadi perbedaan ini, Pak? Yang satu adalah wajib baginya salat, yang satunya tidak wajib baginya salat. Jadi kata para ulama, wa dzalika li-ikhtilafi niyatil imam wal ma'mum, dan di situ secara otomatis akan terjadi perbedaan antara niat si imam dan niat si makmum. Karena niatnya imam ini adalah itu bukan sholat wajib bagi dia, sedangkan bagi makmum sholat itu hukumnya apa? Wajib. Berarti terjadi perbedaan apa, Pak? Niat. Maka disinilah yang kemudian tadi memunculkan perbedaan pandangan di antara para ulama, sehingga itu tadi terbagi menjadi 3 pendapatnya, ya Pak, ya. Yaitu yang pertama tadi mengatakan boleh secara mutlak. Kemudian yang kedua mengatakan tidak boleh secara mutlak. Kalau mazhab yang ketiga mengatakan apa, Pak? Ya, boleh pada ibadah yang sunnah, tapi tidak boleh pada apa, Pak? Ibadah yang wajib atau fardu, ya. Itu riwayat tadi dari Imam Malik rahimahullah taala. Baik, kemudian berikutnya al-mas'alatul tsalitsah, ya. Masalah yang ketiga, imamatul fasik namanya, Pak. Bagaimana kalau dia menjadi imam itu orang yang fasik, ya. Fasik itu lawannya al-adlu, ya. Jadi kalau istilah fasik dalam Islam atau dalam konteks fikih itu adalah biasanya lawan kata daripada al-adlu, ya, adil, ya, atau udul namanya, Pak. Makanya jadi saksi itu, jadi saksi dalam pernikahan kan disyaratkan, ya kalau bisa jadi saksi itu ya memang orang yang adil. Adil itu apa maksudnya? Ya akhlaknya baik, dia jaga ibadahnya, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi kalau fasik berarti al-khuruj 'anil ta'ah, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Biasanya kata para ulama yaitu orang-orang yang berbuat dosa besar. Mungkin dia minum khamar, mungkin dia berzina, mungkin dia berjudi, ya. Ini disebut dengan al-fasik. Bagaimana hukumnya seorang yang menjadi imam itu ternyata imamnya fasik, ya. Ikhtalafu fi imamatil fasik, kata para ulama. Terjadi perbedaan para ulama di dalam masalah seorang yang fasik itu menjadi imam, ya. Fasik itu tadi artinya apa? Orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ya, karena melakukan perbuatan apa? Perbuatan dosa-dosa besar, ya. Faraddah qaumun bi itlaq, ya. Sebagian ulama itu melarang secara mutlak, ya. Jadi daripada imam daripada orang yang fasik, ya, maka lebih bagus mencari imam yang lain, ya. Bahkan sampai ada satu riwayat, ya, ada seorang yang saleh dulu tidak mau berimam kepada orang yang fasik, itu karena kefasikannya, ya. Jadi yang sampai mengotori kemudian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena diketahui kefasikannya, ya. Dan apalagi kalau kefasikannya ini maktub, ya, sesuatu yang qat'i, sesuatu yang jelas, ya. Baik. Wa ajazaha qaumun bi itlaq, dan sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Jadi boleh orang itu berimam di belakang imam yang apa, Pak? Fasik, ya. Salatnya tetap sah, ya. Nanti tanggung jawabnya siapa, Pak? Tanggung jawab siapa? Punya tanggung jawab, Pak? Ya si imam, ya. Tapi ibadah yang dia lakukan itu sah. Ini menurut mazhab yang kedua.
Wa farraqa qaumun baina an yakuna fisquhu maqtu'an bi aw ghairu maqtu'an bihi. Ya, dibedakan antara kefasikan yang memang terang-terangan maqtu'an bihi aw ghairu maqtu', ya, atau ada yang sifatnya masih samar-samar kefasikannya, ya. Jadi orang kalau sudah masyhur kefasikannya, ya boleh dikatakan Pak, di kampung itu orang pada tahu semua Pak, perbuatannya kurang baik, akhlaknya gak baik, ya peminum khamr, biasa berbuat zina misalnya, mohon maaf, itu namanya maqtu' bihi. Ya memang sesuatu yang sudah dilakukan secara apa? Secara terang-terangan dan dia masyhur, ya. Maka dibedakan oleh para ulama antara kefasikannya yang maqtu' bihi atau ghairu maqtu' bihi. Faqala in kana fisquhu maqtu'an bi'ada salatal musalli wara'ahu abadan. Kalau dia itu kefasikannya memang sudah dikenal, orang sudah mafhum dengan perbuatannya, maka orang yang salat di belakang orang fasik itu boleh mengulangi salatnya. Jadi bisa dia salat di belakang orang fasik, maka nanti dia ulangi lagi salatnya. Namanya i'adatus salat. Apa i'adah? I'adah itu apa? Mengulangi sholat, ya. Wa in kana madnunan, kalau dia sekiranya kefasikannya itu masih baru prasangka saja, baru di apa namanya Pak, maznun, ya. Jadi tidak jelas, jadi masih ya disangkakan, ya, atau diprasangkakan bahwasanya dia berbuat yang fasik. Ustuhibbat lahu i'adatu fil waqti, maka dia disunahkan untuk mengulangi daripada salat tersebut atau dianjurkan untuk mengulanginya. Wa hadzal ladzi ikhtarahu al-Abhari, dan inilah yang dipilih oleh Imam al-Abhari ta'awulan 'ala al-madhhab. Wa minhum man farraqa baina ayyakuna fisquhu bi ta'wilin aw yakunu bi ghairi ta'wil. Ada kefasikan yang terjadi karena mentakwil atau karena bukan mentakwil, ya. Mislul ladzi yashrabun nadir wa yata'awwalu aqwal ahli al-Iraq fa ajabu as-salat wara'a al-muta'awwil wa lam yujizuha wara'a ghairil muta'awwil. Jadi mengenai nabiz, ya. Nabiz ini apa Pak? Nabiz itu rendaman kurma atau rendaman kismis, ya. Jadi ternyata nanti perbuatan Nabi SAW itu oleh para ulama itu bagi menjadi tiga Pak. Ada perbuatan Nabi SAW yang merupakan jibillatun, namanya sunnatun jibillatun. Sunnah jibillah namanya. Sunnah secara manusiawi, ya, makanan beliau, minuman beliau, pakaian beliau, itu namanya sunnah jibiliyah namanya, ya. Rasulullah SAW misalnya pakai sorban, ya, dan beliau kalau pakai sorban itu Pak, sorbannya yang diikat di kepala itu, ya, kayak para pahlawan Islam di Indonesia, kayak Imam Bonjol, kemudian siapa di Ponorogo, ya, itu namanya imam, kebiasaannya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW biasa menggunakan selendang lidah, ya, ketika beliau kesehariannya lidah, selendang, ya, sorban. Kemudian Rasulullah SAW memakan lampu, ya, dan Rasul tidak memakan top al-bisri. Top itu biawak yang hidup di apa namanya Pak, di tengah gurun padang pasir. Ya, beliau gak makan, tapi beliau gak larang para sahabat Pak memakan top. Top itu jenisnya mirip kayak kadal Pak, tapi lebih besar daripada kadal sedikit. Namanya top namanya. Salah satu hewan yang hidup di gurun, ya, yang disebut dalam hadis Nabi, "Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Jadi kalau mereka masuk dalam lubang dop, ya kalian akan ikuti mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kata Nabi. Jadi ketika Rasul ditawarkan makan dop, beliau enggak makan, tapi beliau tidak melarang para sahabat Pak. Jadi beliau enggak makan Pak, tapi beliau enggak melarang para sahabat memakan dop. Ya, berarti itu hukumnya Pak mubah, tapi Rasul enggak makan. Itu namanya jibiliyah namanya Pak. Sunnah yang sifatnya adalah manusiawi. Ada perbuatan Nabi, fi'lun Nabi yang hukumnya khususiyah, ya, khususiyatun Nabi. Ada kekhususan Nabi SAW yang tidak diperintahkan kepada
selain beliau. Apa contohnya? Misalnya Rasulullah SAW habis sholat tahajud beliau istirahat. Khususiyatun Nabi. Habis tahajud beliau apa? Istirahat. Ya, dan beliau bangun waktu azan subuh. Kalau kita Pak habis tahajud kita tidur, iya bisa lewat sholat subuh kita Pak. Atau khususiyatun Nabi namanya Pak, kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari 4, khususiyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Nabi SAW tidak meninggalkan sholat tahajud, khususiyatun Nabi, kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada perbuatan Nabi itu kata para ulama ta'abudiyun. Memang bilangnya ibadah Pak. Perbuatan Nabi otomatis jadi dia ibadah untuk kita kalau kita ikutin. Misalnya sholat beliau, puasa beliau, bacaan Quran beliau, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau anjurkan, lalu kita ikuti, itu namanya sunnatun ta'abudiyah. Sunnah yang otomatis menjadi syariat, yang otomatis menjadi nilai ibadah kepada Allah. Ya, maka kata para ulama, ya, ini kita kembali kepada Nabi sendiri Pak. Kata para ulama, meminum nabis itu bukan dikatakan sebagai sunnah yang konsekuensinya jadi pahala, enggak. Ya Pak ya. Karena di masa Nabi SAW, nabis itu menjadi minuman umum Pak. Jadi minuman favoritnya bangsa Arab saat itu adalah minum nabis. Jadi kurma direndam atau kis-kis direndam kemudian mereka minum. Ya, mungkin ada seger-segernya kali Pak. Ya. Maka kata para ulama itu adalah masuk dalam kategori perbuatan Nabi yang sifatnya jibiliyatun. Ya kebiasaan beliau pada umumnya manusia. Ya, ya beliau minum nabis sebagaimana orang pada umumnya minum. Atau pakaian beliau pakai apa namanya imamah, ya, atau pakai selendang misalnya. Itu adalah ya sifatnya jibiliyatun dan bukan ta'abudi, bukan menjadi syariat. Artinya orang kalau nggak pakai sorban imamah itu, apakah kemudian dikatakan tidak meneliti Nabi? Enggak. Kan itu bukan merupakan ta'abudiyah, itu merupakan basyariyatun Nabi. Ya, apa basyariyatun Nabi itu artinya sesuatu yang menjadi kebiasaan memang secara manusiawi yang beliau lakukan. Kecuali kalau ada dalilnya Pak, kalau ada perintahnya, barang siapa yang mengingat aku pakai imamah maka akan pahala yang begini. Kalau itu ada pahalanya baru kita jadikan ibadah Pak. Ya Pak ya. Nah makanya kita di Indonesia kan tidak mesti menggunakan apa namanya Pak imamah itu. Tapi kata para ulama kalau dia melakukan hal itu karena mencintai Rasulullah baru berpahala Pak. Tapi bukan pada apa namanya pada perbuatannya itu bukan. Tetapi pada mencintai Nabi yang jadi pahala. Nah sehingga kita juga di Indonesia kan ya pakaian di kita atau pakaian di sebuah negara kan juga berbeda-beda ya Pak ya. Apakah kemudian pakaian itu nanti akan bernilai kemudian ta'abudi enggak? Ya. Mungkin kita datang ke masyarakat ini model pakaiannya begini. Ya. Bahkan coba kita perhatikan di negara Timur Tengah saja Pak, beda-beda kostum mereka Pak. Kostumnya berbeda, sorban juga mereka berbeda. Kalau orang Arab Saudi itu pilihan sorbannya warna merah Pak. Itu orang Arab Saudi biasanya Pak. Tapi kalau sorbannya warna putih polos, itu negara-negara seperti Qatar, ya atau Piala Dunia itu Qatar, Emirat, kemudian Dubai, ya itu sorbannya warna putih polos Pak. Kalau yang warnanya hitam, ya hitam, yang warna hitam putih itu orang Irak pasti Pak. Kalau kita ke Oman, itu warna sorbannya itu yang banyak warna-warninya, yang motif-motif bunga itu biasanya orang Oman itu Pak. Ya. Jadi hal-hal yang terkait tentang pakaian itu secara pakaiannya itu bukan ta'abudiyun. Tapi bila kata para ulama, bila dia melakukan hal itu karena mencintai Rasulullah SAW baru menjadi ibadah. Tetapi pakaian itu sendiri bukan masuk dalam kata ta'abudiyun. Makanya fi'lun Nabi itu ya ada yang menjadi apa namanya jibiliyah, kebiasaan, ada yang menjadi khususiyah, kekhususan Nabi, dan ada yang menjadi syar'iyah, memang itu menjadi syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, nabis juga sama tadi. Ya, orang minum nabis misalnya Pak, maka nabis itu adalah meminum nabis bukan berarti meminum itu sunnah Nabi. Nabis itu bukan, karena nabis itu menjadi minuman umumnya pada masa di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kan ada perbedaan para ulama dalam mentakwil, di dalam memahami nabis itu Pak. Nah, kalau dia itu mentakwil nabis itu ya dalam memahaminya, maka fa'ajazu salat wara'al muta'awwil ya wala yujizu wara'al ghairu muta'awwil. Wa sababu ikhtilafihim, adapun sebab perbedaannya kata para ulama fi hada annahu syai'un maskutu anhu fi syara', ya itu adalah sesuatu yang maskutu anhu fi syara', ya, jadi artinya tidak ada penjelasan secara khusus daripada syariat. Wal qiyas bihi muta'arid, dan kias yang terjadi di situ adalah muta'arid, satu dengan yang lainnya terjadi kontradiksi kata para ulama. Faman ra'a anna al-fiska lamma kana la yusi hatta salat wa lam yakun yahtaju ma'mum imamihi illa sihhata faqat ala qawli man yara anna al-imam yuhmal 'anil ma'mum ajaza imamat al-fasik. Kalau orang beranggapan bahwasannya kefasikan orang itu tidak membatalkan sahnya salat, ya, walam yakun yahtaju ma'mum imam illa sihhatu, kalau imam itu hanya mengharapkan kesahan salat daripada imamnya itu, maka pendapat inilah yang membolehkan imamatul fasik, boleh salat di belakang imam yang fasik. Karena yang kita carikan cuma sah salatnya saja. Adapun perbuatan yang bersangkutan yaitu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menurut yang mengatakan boleh. Wa man qasal imamata 'ala syahadah, barang siapa yang mengkiaskan ya menjadi imam itu sama dengan menjadi saksi, ya kan dalam persaksian itu kan harus bersaksi yang benar. Wa tuhimal fasik ayakuna yusolli sholatan fasidan, dikhawatirkan orang yang fasik itu melakukan sholat yang rusak. Misalnya Pak, dia tidak penuhi rukun-rukunnya dengan baik, atau mungkin niatnya rusak. Kama yutamu fi syahadah ayyubdib lam yajuz imamahu, kalau dikhawatirkan dalam persaksian itu dia berdusta kalau orang bersaksi, maka tidak boleh orang itu kemudian dijadikan imam di dalam salat. Nah, jadi ini berarti adalah boleh dikatakan permasalahan yang antara para ulama terjadi khilaf perbedaan. Kalau disimpulkan para jamaah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan ya membolehkan imam yang fasik. Jadi kalau orang sholat di belakang imam yang fasik, hukumnya apa? Boleh. Ya. Imam Malik mengatakan boleh atau sah hukumnya sholat di belakang imam yang fasik. Ya. Tetapi kefasikannya yang terkait tentang perbuatan jawari. Ya, jawari itu Pak Muhammad yang secara fisikly, perbuatan zina, khamar. Tadi beliau mengatakan kalau bisa jangan berimam di belakang imam yang fasik secara akidah. Ya, contoh misalnya yang mencela sahabat Nabi, yang mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, itu kata Imam Malik kalau bisa jangan. Makruh hukumnya Pak. Ya, yang apalagi dia sudah jelas menghina para sahabat, mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi terjadi kerusakan dalam apanya Pak? Akidah. Maka kata Imam Malik sebagian jangan untuk dia berimam di belakang imam yang fasik akidah, ya. Tapi kata beliau kalau fasiknya perbuatan, misalnya Muhammad yang berbuat zina, mungkin buat khamar, minum khamar, kata Imam Malik boleh, atau boleh dia berimam di belakang yang fasik seperti ini. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya, Imam Ahmad berpendapat bahwasannya adalah ya tidak boleh seseorang yaitu sholat di belakang imam yang fasik secara mutlak. Ya, kalau menurut siapa? Imam Malik. Apalagi kalau maqtu'an, ya, kalau dia terang-terangan dikenal dia sebagai orang yang fasik, maka kata beliau jangan orang itu berimam di belakang orang yang fasik. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan secara umum, mayoritas ulama mengatakan yasihu as-salatu wara'al imam al-fasik, dibolehkan orang itu sholat di belakang imam yang fasik, dan makmum ini adalah sholat sholatu, sholatnya apa? Sah. Kalau misalnya ada perbuatan yang
yang fasik, maka itu adalah kembali kepada imam tersebut. Tapi alangkah baiknya memang kalau bisa jadi imam itu memang yang akhlaknya baik, ya, yang kita kenal dia memiliki perbuatan yang baik, ya, tidak ada cacat ini lah Pak, tidak ada cacat perbuatannya Pak, ya. Makanya hadis itu Pak, kalau kita belajar hadis kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis apa? Dhaif. Itu sebenarnya hadis itu kenapa jadi dhaif Pak? Bukan masalah hadisnya sebenarnya Pak, tapi lebih kepada perawinya. Ya Pak ya, kami ulangi sekali lagi. Kalau disebut hadis dhaif, itu sebenarnya bukan pada redaksi hadisnya, bukan pada matan hadisnya, tetapi yang dijadikan dhaif oleh para ulama itu adalah karena perawinya. Contoh perawinya misalnya terjadi penyimpangan dalam akidah, atau mungkin dia punya perbuatan yang merusak daripada akhlak, itu turun derajatnya Pak. Jadi dhaif hadisnya Pak. Ya, walaupun dia mungkin kuat hafalannya, tapi mohon maaf dia punya perilaku yang tidak baik, punya muruah yang tidak baik, maka derajat hadisnya turun Pak, jadi dhaif. Nah, ada hadis namanya maudhu'un. Nah, kalau maudhu' itu memang hadis palsu, ya, tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Tapi pada hadis dhaif, kalau dia memiliki penguat dari hadis yang lain, apalagi sahih itu hadis penguatnya, maka derajatnya adalah hasan li ghairihi, namanya naik dari hasan li ghairihi. Ya, berarti dhaif itu terjadi karena apanya Pak? Sebenarnya Pak, perawinya, karena dia fasik, mungkin dia punya akhlak yang tidak baik, maka derajat hadisnya turun. Ya, kalau dalam ilmu penelitian itu namanya validitasnya jadi turun. Dikhawatirkan ini jangan-jangan mungkin dia berdusta di dalam riwayat hadis Rasulullah tersebut. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Taala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Taala memberikan kita kebaikan, keberkahan, mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa makruh salat di belakang imam yang tidak disukai oleh kaumnya. Baik. Karena dia berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Iya. Dia berkata bahwa ada 3 perkara yang salatnya itu tidak terangkat dari seorang. Iya. Salah satunya seorang menjadi imam, Sedangkan kaum itu membencinya. Iya, baik. Pertanyaannya? Nah, itu berdasarkan yang tadi, kalau orang fasik jadi bisa jadi imam, kalau yang tidak disukai ini derajatnya lebih tinggi. Baik, perlu dipahami makna hadis itu adalah sebenarnya adalah pilihlah imam yang terbaik dengan kriteria tadi ya Pak ya, aqra'uhum, kemudian afqahuhum, akhlaknya baik, itu lebih utama. Tetapi ulama membahas mengenai hanya masalah keabsahan sebenarnya. Gimana hukum sholat seseorang di belakang imam yang fasik? Apakah kita makmum itu sah sholat kita? Ya, ini yang dibahas oleh para ulama. Maka mayoritas ulama mengatakan, ya, sholat kita jadi apa? Tetap sah, walaupun imam itu fasik. Tetapi adalah bagi si imam memang yang paling utama, dia menjadi imam dan disukai oleh makmum. Disukai ini kan maknanya luas sebenarnya Pak ya. Apa yang disukai? Bisa bacaannya, ya. Jangan sampai orang imamin nanti bacanya dan disukai sama makmum, ya Pak ya. Mungkin bacanya kurang bagus atau suaranya kurang enak, kalau bisa jangan. Atau mungkin yang lebih zahir lagi mana hadisnya adalah tidak disukai karena akhlaknya. Ya, dikenal akhlaknya nggak baik, dikenal akhlaknya tidak mulia, berbuat yang kemaksiatan atau dosa besar tadi,
maka kalau bisa jangan dia jadi imam. Ya, jadi memang Rasul juga menegur seorang imam juga mesti tahu diri gitu Pak. Kalau memang tahu dirinya orang yang fasik ya jangan maju jadi imam. Makanya ada fatwa para ulama, misalnya nih Pak, kita berada di rest area Pak. Ya rest area kan kita nggak tahu nih siapa nih yang paling baik di antara orang-orang itu kan. Kita belum pernah ketemu, kita nggak tahu bacaannya bagaimana, kita nggak tahu dia hafal hadisnya berapa gitu Pak ya. Betul nggak Pak? Atau di mall misalnya Pak, ya di tempat umum, orang nggak tahu Pak. Maka ada fatwa para ulama, orang yang alim, dia mengerti tentang agama, bagus bacaannya, lebih afdalnya dia langsung maju ke depan untuk jadi imam. Ya, yang sampai kemudian jadi imam mohon maaf ya, bacaannya belepotan, ya Al-Fatihahnya belepotan, kemudian juga nggak paham, modalnya cuma satu Pak, modal gede. Ini nggak boleh kata para ulama. Maka yang memang dia tahu, dia mengerti, bacanya bagus, boleh langsung jadi imam. Ya, ini untuk berupaya supaya sholat itu menjadi lebih baik, lebih sempurna. Itu penjelasan para ulama. Ya, jadi kalau fokusnya ulama dalam bahasa ini sebenarnya pada masalah sah nggak sholat kita kalau di belakang imam yang fasik. Tadi jumhur mengatakan adalah sah sholat kita. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang ini banyak berkembang. Sejak beberapa kali saya dengar masyarakat ada yang mengatakan sholat di belakang ahli bid'ah itu tidak sah. Sholat di belakang Ahli bid'ah. baik. Kemudian yang kedua itu ada yang mengatakan ahli syubhat itu juga tidak sah. Mohon pandangan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ahlul bid'ah ini memang dibedakan oleh para ulama ya. Ahlul bid'ah yang umumnya dijelaskan oleh para ulama salaf terdahulu itu pada masalah-masalah yang kaitannya akidah ya. Kalau itu sudah merusak akidah, sudah bertentangan dengan akidah, maka masuk dalam kategori tadi, berarti masuk fasik. Kan ada dua tadi kata Imam Malik. Kalau perbuatannya itu perbuatan fisik badan, itu sah sholatnya. Tetapi kalau itu adalah rusak akidahnya, itu adalah yang orang itu jangan sholat di belakang orang yang rusak akidahnya menurut Imam Malik. Nah, perbuatan bid'ah atau hal yang bid'ah yang dipahami oleh para generasi salaf saleh terdahulu terkait akidah, misalnya Syiah, ya itu sudah disepakati oleh para ulama Sunnah wal Jamaah itu rusak akidahnya karena mereka mengkafirkan apa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengkafirkan istri Rasulullah SAW. Yang kedua, kata para ulama kalau Khawarij ini siapa? Ia mengkafirkan ahlul qiblat, orang sholat dia kafirkan, orang berpuasa dia kafirkan, orang yang sudah ucapkan 2 kalimat syahadat dia kafirkan. Maka orang yang rusak akidahnya seperti ini, bid'ah yang seperti ini, kalau bisa kita jangan berimam di belakang orang tersebut. Ini yang disebut dengan dengan ahlul bid'ah dalam konsep para ulama salaf terdahulu. Berarti yang cacat dari segi apa Pak? Cacat dari segi apa? Akidah sebenarnya Pak ya. Terutama akidah yang jelas-jelas menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Khawarij seperti Khawarij, kemudian Syiah Ar-Rafidhah. Nah, disinilah yang perlu tadi kita ambil pendapatnya Imam Malik. Kalau bisa kita tidak berimam di belakang orang tersebut. Yang kedua, mengenai hal yang syubhat. Syubhat itu artinya bisa diartikan adalah orang yang dia memiliki pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Al-Quran dan hadis ya. Contoh misalnya yang termasuk dalam perkara syubhat ini, kalau kita contohkan konteks sekarang, orang yang menganggap semua agama itu benar. Ya baik, ada nggak sekarang betul? Menganggap semua agama benar ya. Islam benar, Yahudi benar, Nasrani benar. Ini disebut dengan syubhat di dalam pemahaman. Maka kalau ada orang yang punya pemikiran seperti ini, maka sebaiknya kita tidak menjadi makmum bagi orang tersebut. Bahkan kalau kita kembali kepada pendapat ulama tadi, yang dia mengatakan
tidak boleh orang itu di belakang orang yang jelas dia punya kesesatan, maka ya kita ulangi sholat kita, ada sholat, ya. Ya, ini kan sekarang banyak rancu ilmu sekarang. Kayak contoh misalnya yang kedua, ya. Ada orang yang menganggap bahwasannya bila orang itu melakukan pencampuran akidah itu nggak ada masalah misalnya, itu syubhat namanya, ya. Nah, kalau ada yang memiliki pemikiran seperti ini, maka ini kita tidak jadi makmum di belakangnya. Nah, ini syubhat yang dimasuk oleh para ulama, berarti sudah jelas menyimpang daripada pemahaman Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi memang harus diperjelas mana ahlul bid'ah dan ahlul syubhat tadi. Nah, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang diperbedakan dari segi istihadiyah, fiqhiyah, ya, maka kita sah sholat di belakangnya. Ya, misalnya hal-hal yang masih diperdebatkan oleh para ulama, ada masalah kunut misalnya, ya. Ini kan masalah istihadiyah namanya, ya. Jangan orang kemudian mengatakan kalau saya jadi makmum di belakang imam yang tidak kunut tidak sah, atau saya menjadi makmum di belakang imam yang kunut tidak sah. Ini masuk perkara fikih namanya, Pak. Bukan masuk perkara pada tadi akidah, ya. Kalau akidah itu yang jelas menyimpang aja, Pak. Kalau platformnya gampang sebenarnya, Pak. Kalau kita lihat di MUI itu, Pak, apa jawabannya MUI adalah akidah umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ormasnya mungkin bisa beda-beda, Pak. Mungkin ada di NU Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Al-Wasiliyah. Kalau di NTB itu namanya Nahdlatul Wathon misalnya, Pak, ya. Kalau kita ke daerah Sumatera Utara itu Wasiliyah namanya, ya. Wasiliyah itu namanya, Pak. Kalau kita ke Kalimantan sana ada Hidayatullah. Itu seormas itu, Pak, ya. Tetapi bingkai akidahnya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang tidak masuk di MUI itu ya Ahmadiyah, ya, kemudian apa tadi? Syiah, Khawarij. Itu yang keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, hal-hal yang sifatnya misalnya fiqhiyah, ijtihadiyah, selama masih ada perbedaan para ulama, itu masih ranahnya namanya adalah furu'iyah, ijtihadiyah, ya. Yang penting yang jelas-jelas yang sudah menyimpang aja yang kita tinggalkan, Pak, ya. Ya, orang mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan keluarga Nabi, itu udah keluar daripada akidah Islam. Atau mengkafirkan ahlul muslimin, ahlul kiblat, orang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, tapi dia kafirkan, namanya takfiri namanya. Nah, itu udah keluar daripada akidah Sunnah wal Jamaah, ya. Atau kayak tadi orang yang dari subhat, ya, kalau subhat orang yang menganggap semua agama benar, Islam benar, Yahudi benar, Nasrani benar, yang disebut pluralisme agama. Ini yang sekarang dihadapi oleh kita sekarang ini, namanya agama itu dibuat semua jadi sama. Nah, ini yang kemudian masuk namanya syubhat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi gampang sebenarnya, Pak, lihat aja fatwa MUI, Pak, ya. Bahkan mohon maaf, Pak, di MUI itu difatwakan salam itu jangan diganti-ganti nama yang lain. Itu ada fatwa di MUI itu, Pak. Dulu sekarang kan salam banyak, salam itu banyak, salam ini, salam ini, salam ini, dan kalimat-kalimat yang itu juga diambil dari ucapan orang Islam. Kita sudah punya salam yang sudah baku, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan sekarang macam-macam nama salamnya, kan. Ya, bahkan salamnya orang Hindu, Buddha pun juga diucapin. Itu ada maknanya dari tidak boleh dalam satu momentum itu mengucapkan semua salam. Ya. Sampai para ulama mengatakan di zamannya Pak Harto dulu, Pak, beliau itu kalau menjadi mukadimah menyampaikan pidato itu selalu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai salam ini, salam ini, salam ini. Itu ada fatwanya dari MUI, ya. Orang kalau konsisten seperti dengan fatwa ulama, diikuti fatwa ulama, insya Allah, ya, tidak ada masalah. Tetapi ini kan sekarang banyak salam inilah, salam ini, ya. Ini yang kemudian bisa masuk dalam kategori syubhat namanya, ya. Jadi yang jelas difatwakan oleh para ulama kita ikuti, insya Allah itu sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau bisa, jamaah saya sarankan punya atau bisa dibeli, miliki fatwa-fatwa MUI. Itu
itu ada semua Pak, masalah fikih, masalah hal-hal kontemporer, ya kemudian masalah ekonomi, sampai masalah politik pun juga dibahas di situ lengkap di fatwa MUI. Ya, karena di situ kumpulnya ahli-ahli agama semua dari semua ormas Islam, latar belakangnya juga ya baik dalam dan luar negeri ada di situ Pak. Ya, kalau bisa kita punya tuh fatwa MUI. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya di syariah tadi, kebetulan kita ada imam yang sholatnya terlalu panjang, Bapak. Memang bacanya bagus, sehingga kita mikir buru-buru ini gimana kita bisa Mufarakah bagaimana? Kalau zaman nanti nih Pak, imam ini pasti dimarahin mana Pak? Pasti dimarahin mana? Kenapa Pak? Rasul itu pernah negur sahabat namanya Mu'az bin Jabal, imamnya panjang Pak. Habis sholat panggil nama Nabi, afattarun anta ya Mu'az. Jadi mau menyiksa orang bagi Mu'az. Orang mungkin punya hajat, punya keperluan, ada keinginan habis sholat ya. Makanya imam itu Pak, kalau orang sholatnya berjamaah, imam jangan terlalu panjang. Kalau kita sholat sendiri kata para ulama boleh sepanjang-panjang yang semampu kita Pak. Tapi kalau kita sholat berjamaah maka kita lihat apa namanya keadaan Pak. Bahkan Rasul pernah memutus sholatnya hanya gara-gara Rasul pernah meringkas bacaannya karena beliau mendengar ada suara bayi menangis di belakang. Beliau ringkas bacaannya Pak, cuma baca berapa ayat. Tapi ditanya oleh para sahabatnya Rasul, kenapa anda ini mempercepat sholat anda, meringkas bacaan anda? Aku mendengar bayi di belakang menangis, aku khawatir dipunyakan keganggu kekhusyuan. Sampai gitu bijaksananya Rasulullah SAW. Jadi Rasul kan berarti bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan namanya Pak. Tempatnya dia disebut dengan Al-Hakim namanya. Itulah yang bijak dalam menjadi imam. Ya, kalau makmumnya ini muda semua, imam boleh panjang-panjang Pak. Tapi kalau di belakang imam itu ada yang sudah sepuh, ya. Ya, tapi kalau jamaah Baitul Jihad masih muda semua. Jadi beliau imam kita panjang-panjang juga nggak ada masalah. Karena di Baitul Jihad ini jamaahnya masih muda-muda semua. Jadi beliau pun imam kita panjang-panjang nggak ada masalah. Ya, tapi kalau di situ ada punya keperluan. Orang kalau biasa di rest area kan rata pasti punya keperluan. Mungkin dia cuma sebentar ingin kalau ada kemudian sholat kan. Kalau perlu lama, ya itu dia bisa akan mengganggu daripada makmum. Dalam sebanyak pendapat mazhab Syafi'iyah, dalam konteks seperti itu boleh orang mufarak itu ya udah bisa aja boleh imam. Ya, bila terjadi pada imam itu ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan semestinya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.